Halo semuanya. Jadi malam ini gue mau buat video soal gimana cara kalian trading ketika risk on dan risk off ya. Jadi kapan kalian harus risk on dan kapan kalian harus risk off dan gimana cara eksekusinya gitu. Sebenarnya ini cara gue pribadi, dalam artian gue enggak ini bukan cara yang baku gitu. Mungkin kalian sendiri punya caranya masing-masing dan that's okay. Nanti kita bisa sharing-sharing aja. Jadi yang pertama gue mau ngejelasin yang risk off dulu ya. Jadi ketika kita less risk gitu. Oke, pertama ini chart TPO. Kemarin harga beneran mantul di single pin ya. Gue udah tandain juga, udah ada prediksi kalau POI ini buat short. Oke, jadi misalnya waktu itu gue kasih di harga sini ya kan, ini ada single print, ini ada NPOC hijau, ini kan POC, NPOC, ini ada yang biru, ini ada single print. Nah, oke, misalnya kalian punya POI di sini kan, jadi kalian akan limit sell kan, limit short. Nah, lalu kapan di mana kalian akan taruh SL-nya gitu. Nah, itu permasalahan ya semua orang ya, kesusahan dalam menentukan SL gitu. Gue pribadi bakal taruh di atas sini, di area ini. Maksudnya ini ada NPOC lagi di sini. Jadi ketika yang ini tertembus, nah harapan gue yang POC-nya nggak tertembus, jadi bakal turun kayak gini. Jadi gue bakal taruh SL gue di sini ketika gue limit short di sini. Ini harganya kena ya. Dilihatnya dari bloknya ini. Jadi garisnya ini ya cuma line doang, tapi bikinnya sampai sini di 85-200an terus turun. Jadi ketika kita misalnya limit nih harga di sini, terus kita limitkan, dan ini ada di range high-nya Bitcoin-nya kan, ada di range high-nya, ini high, ini low ya. Ini low. Kita bisa risk off gitu, dalam artian kita bisa pasang SL yang cukup jauh di sini ketika kita trading dan bisa profit gitu. Ketika pernah SL ya lihat lagi nanti price actionnya gimana gitu. Oke. Ini udah gue tandain di sini di angka 85-200. Kalau misalnya kalian mau short ya, bukan mau long ya, kalian mau short di sini dan harga masih di sini, kan kita akan entry di sini, limit di sini, dan FL bisa di sekitaran sini. Nah, nanti untuk TP-nya itu lain cerita. Jadi ketika harus semacam ini, kalian nentuin TP-nya juga, SL-nya juga harus beralasan gitu. Oh, di sini, ya kan? Risknya sama, ketika kena ke sini berarti 1% gitu, ketika loss. Tapi beda cerita kalau kalian menunggu konfirmasi. Nah, ini yang sering gue lakuin juga sih. Jadi ketika kalian menunggu konfirmasi, misalnya nih, oh udah sampai harga di sini ya kan, kalian nggak masang limit nih, terus habis itu harga udah nyampe sini, terus ada turun. Nah, kapan short gitu kan? Kalian menunggu konfirmasi, misalnya kalian tunggu origin move atau misalnya new shorters. Nah, kita bisa cek di sini. Ini udah gue tandain juga di sini. Ini tadi di 85-200an di sini. Kok ada ini. Nah, di sini kan harganya masih atas, harga turun karena masih bingung gue mau short kapan gitu kan, sedangkan udah hit POI kalian gitu, point of interest kalian. Nah, gue pribadi biasanya menunggu ada new shorters ya kan. Sebenarnya enaknya pakai footprint, atau yang bisa baca footprint enak banget pakai itu. Cuman gue di sini simpel aja, gue pakai open interest doang. Harusnya bisa pakai delta atau CVD juga. Jadi di sini ketika candlenya berwarna merah dan open interestnya hijau,
berarti artinya ada uang masuk ya kan, uang masuk untuk shorting gitu. Berarti ada new shorters di sini. Ini yang hijau ini, kan, open interest yang hijau ini, itu adalah candle yang ini. Betul ini. Jadi ketika harga turun terus menyentuh lagi ke harga mereka entry, mereka akan defend posisi mereka. Akhirnya harga turun gitu. Ya sebenarnya gue udah sering banget bahas soal ini ya. Nah, berarti kayak gini, kalian kan berarti nunggu konfirmasi nih. Berarti kan sedang risk on. Jadi kalau seperti ini, kalian sedang mengedepankan probability daripada rewardnya gitu. Jadi ketika udah dapat konfirmasi kan probabilitasnya lebih tinggi. Kalau misalnya kita entry-nya limit bisa dapat pucuk sini, itu reward kan lebih tinggi. Mungkin gitu kan, tergantung risk juga. Cuman kalau sudah kayak gini, itu berarti kalian lebih menunggu ada probability ketimbang mendapatkan reward yang besar ketika kalian short dari sini. Tapi perbedaannya adalah kalian bisa pasang SL di sini, ya kan? Karena untuk mendapatkan 1:1 atau 1:2 itu lebih pendek daripada ketika tadi kita harus pasang SL di atas sini di NPOC gitu. Oke, sampai sini paham ya? Gue gak mau jelasin panjang lebar soal origin move ini karena gue udah sering bahas. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian, salah satu case yang berikutnya adalah ketika kalian buy on breakout, ya kan, atau breakdown. Misalnya di sini, nih, anggaplah kita pakai fixed range dari sini sampai ke sini, ya kan, sampai sini, nih. Nah, kalian beranggapan kalau misalnya ini udah di luar value area, ketika harga melebihi ini sampai sini, kalian buka short. Nah, masalahnya adalah kalian sama dengan nge-short di range low, ya kan. Sama aja ketika harga breakout, kalian ngelong itu, ya kan, buy on breakoutnya juga buy on breakdown. Di sini kalian nge-short di range low-nya. Nah, ya kan, padahal kalian sedang risk on di sini. Lalu apa yang harus kalian lakukan? Ya, misalnya di 5 menit kan di sini, kalian harus cari entry triggernya nih di sini. Kan sehingga kalian bisa tahu penempatan SL-nya di mana. Kalau misalnya kalian taruh SL-nya di sini atau di sini, menurut gue kurang beralasan gitu. Lebih baik misalnya nih ada rejection breakdown dari daily VWAP, ya kan, ini dari daily VWAP. Kalian akan SL ketika harga sudah menyentuh daily VWAP lagi gitu. Atau misalnya kalian pakai EMA. Jadi kalian harus tahu kapan harus risk on, kapan harus risk off gitu. Coba gue kasih contoh yang breakout ke atas ya. Kita pakai pendulum 4 jam. Misalnya diambil dari roll yang di sini sampai ke sini, ya. Nah, kalau misalnya kalian long di sini kan enak ya, SL-nya di sini gitu. Karena kita ngelong di range low, ya kan. Ketika di range low, mungkin dapat bentuk range nih. Ketika di range low, ya RR-nya, risk reward-nya lebih bagus kalau kita ngelong ketimbang kita nge-short, ya kan. Dan ini kita bicara konteks juga sih, sesuai konteks. Nah, tapi beda cerita kalau misalnya kalian baru ngelong ketika di sini gitu. Ketika sudah break, misalnya kalian punya POI di sini, habis itu dia naik ke sini. Nah, nih kan udah breakout ini, di sini kalian baru ngelong. Apakah kalian langsung serta-merta taruh SL-nya di sini atau di mana? Nah, itu perlu kalian pertimbangkan juga karena kalian ngelong di range high, ya kan? Kalian ngelong di range high itu masih ada kemungkinan buat harga kayak gini, ya kan? Baik lagi ke sini. Kalian harus tahu juga, harus beralasan taruh SL-nya di mana, misalnya di sini, atau kalau mau di sini juga nggak mungkin, ya kan? Risk reward-nya jauh banget, jadi kalian harus kecilin time frame.
tentuin time frame, dan kalian lihat lagi nih yang kan nih di atas garis putih yang putus-putus ini, kalian lihat lagi nih range nya, ini kan ada range di sini kan. Dari high sini misalnya sampai sini. Nah kalau udah kayak gini lebih enak lagi kan, bisa enter di sini ketika udah melewatin daily VWAP. Nah, bisa di sini kayak gitu. Jadi kalian harus harus beralasan gitu untuk taruh SL-nya dan TP-nya juga. Ini kita belum bicara TP-nya ya. Kayak gitu. Oke, sebenarnya gue mau bikin video panjang-panjang. Moga-moga nggak kepanjangan ya. Nanti gue edit gue potong-potongin yang gue terlalu banyak yappingnya. Oke, selamat malam semuanya. Semoga sehat selalu, lancar puasanya. Thank you semuanya.